Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, firman Tuhan pada malam hari ini saya akan bacakan di dalam Yesaya pasal yang ke-8 ayat yang ke-20. Saya akan bacakan untuk menyingkat waktu. Yesaya 8 ayat 20. Carilah pengajaran dan kesaksian. Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak terbit fajar. Sekali lagi saya bacakan. Carilah pengajaran dan kesaksian. Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak terbit fajar. Saya yakin tidak ada seorang pun di antara saudara-saudara yang tidak mau terbit fajar ini. Karena semua saudara yang hadir di sini pasti sudah mendengar akan apa yang disaksikan oleh para pengusaha tadi. Dan mereka semua menantikan dan mengharapkan akan fajar yang merekah ini. Dan saya yakin semuanya kepingin. Tetapi saudara perhatikan, kalau saudari Sandra Sangar sudah berapa tahun menjadi orang Kristen, tapi mengapa ternyata belum mengenal Yesus? Di samping itu banyak pengusaha juga mengatakan baru mengenal. Ini kenyataan saudara, bahwa kehidupan orang yang sudah dilahirkan dari keluarga Kristen biasanya lebih sulit bertobat daripada orang yang belum Kristen. Ini kenyataan. Kenapa? Karena orang tuanya tidak menjadi saksi. Sudah ikut Kristen tetapi kenyataannya tidak melakukan firman. Karena Kristennya itu Kristen tradisi, maka di Eropa, negara-negara Kristen, gerejanya malah dijual. Gereja dijual. Yang pergi ke berbakti orang kakek nenek. Yang muda tidak ada. Kenapa? Karena yang tua-tua tidak menjadi kesaksian. Maka firman Tuhan berkata, carilah pengajaran dan kesaksian. Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak terbit fajar. Ini suatu kenyataan bahwa setiap firman Tuhan ini mesti digenapi. Sebab kalau tidak digenapi, saya tidak dapat menjadi seorang penginjil. Enak jadi dokter. Loh, saudara-saudara pikir kalau jadi dokter sama penginjil enak mana? Saya sebagai seorang penginjil tidak mempunyai jemaat, tidak ada setiap bulan yang ngasih perpuluhan, persembahan, tidak ada. Kalau punya gereja jadi pendeta, persembahannya masuk lumayan. Tapi ini tidak punya. Lalu kalau dipikir secara rasional, lalu dari mana kehidupan saya ini? Nah ini loh saudara, tidak masuk akal. Makanya Pak Talas tadi cerita penghasilanmu sekarang bakal. Sebetulnya itu cerita tentang diri saya itu bukan dari saya saudara. Dia yang tanya karena dia ini ahli hukum pengacara biasa. Jadi selalu mesti tanyanya itu detail gitu loh. Suka ngorek-ngorek. Dan biasanya kalau ngorek-ngorek itu dulu jadi bumerang buat saudara. Tapi sekarang buat kemuliaan Allah. Ya toh, semua kalau kenal Pak Talas Sianturi itu dulu apa? Macan. Sekarang sudah dibikin ompong sama Yesus. Untuk kemuliaan Dia. Ini saudara. Sebab firman Tuhan berkata, ya toh, kita makin kecil, Yesus makin besar ini. Maka dari itu, kalau kita perhatikan saudara, saya
Dari umur 7 tahun sudah menjadi seorang Kristen. Ayah saya orang Kristen. Tetapi saya hampir tidak dapat menjadi orang Kristen karena melihat kehidupan orang Kristen. Karena orang Kristen tidak menjadi saksi, hanya teori. Kalau per minggu pergi ke gereja suci, hari Senin sampai Sabtu makan orang. Sampai rumah ribut, sampai rumah bicarain orang, sampai rumah yang dipikirkan bagaimana dapat untung besar. Tidak menjadi saksi. Dan saya mengatakan pada waktu kecil itu, saya tidak mau jadi orang Kristen. Saya akan menjadi seorang sarjana, saya akan menjadi seorang kaya raya, yang penting uang. Loh, saudara ngakui enggak? Dulu ya gitu. Uang. Tapi kenyataan sekarang bagaimana? Punya apotek 6 enggak sembuh. Malah godangnya penyakit. Ini kenyataan, betul enggak? Loh, karena apa? Karena kenyataan inilah yang membuat kita itu sadar. Jangan lalu saudara Pak Haji itu lalu sekarang sampai sekarang masih direktur apa itu? Apotek. Lalu kalau sudah bertobat dia sembuh karena doa, apoteknya ditutup, bangkrut. Tidak, semua dibuat sarana untuk apa? Dipakai Tuhan untuk kemuliaan Dia. Ini loh saudara. Sebab saudara perhatikan, setan itu jahat atau baik? Jahat. Saudara sadar jahat? Kira-kira kalau saudara atau setan bakal langsung dimusnahkan enggak? Ya dah, saudara selalu bilang dalam nama Yesus setan pergi, karena saudara takut didekati setan, no? Loh, betul enggak? Kenyataan betul enggak? Takut enggak? Takut ah? Lah ya. Lalu latah. Saudara perhatiin, setan itu dipakai Allah. Untuk apa? Untuk menobatkan kamu. Sebab setan itu jahat. Kalau saudara itu tidak dijahati, tidak cari Yesus. Yesus tidak bisa jahat. Lalu dia lihat, setan ini punya sifat yang istimewa. Allah luar biasa, dapat mengubahkan segala perkara yang jahat menjadi baik. Saudara tahu? Sifat dan perangai saudara jahat seperti apa, Allah sanggup mengubahkan menjadi baru di dalam dia. Tetapi dua perkara yang menjadi masalah, yaitu pengajaran dan kesaksian. Ini masalahnya. Kenapa orang Kristen itu sudah ke gereja tapi tidak bertobat, tidak mengenal Yesus? Karena dia hanya kenal pengajaran tapi tidak kenal kesaksian. Kesaksian artinya melakukan firman dan dia mengalami secara nyata. Maka saya katakan kekristenan bukan sekedar agama, tetapi kekristenan adalah pengalaman pribadi seseorang dengan Allah. Kalau saudara tidak mengalami, rugi. Maka dari itu saudara perhatikan, saya sendiri mengatakan, katakan sama Tuhan, Tuhan, aku tidak mau jadi orang Kristen. Orang Kristen munafik. Nyata munafik. Kalau ketemu baik ya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Coba duitnya kantongnya ditipu 10 juta, nanti mukanya marah ndak, maki-maki ndak. Hatinya keluar semuanya, ngapa? Yang ada di dalam hati ini loh keluar. Maka dari itu kalau saudara belum mengalami secara pribadi, rugi. Saya berani mengatakan karena apa? Saya yang ngalami. Jadi marah tapi setelah kenal Yesus secara pribadi, lain. Mau marah ndak bisa. Aneh ndak? Loh ini fakta loh saudara. Siapa di antara saudara kalau saudara mengalami rugi bisa ketawa? Tidak ada toh? Tidak ada. Orang Kristen. Waneh. Waktu mobil saya itu di garasi didorong sama pembantu saya. Rencananya itu mau dicuci di luar karena apa? Karena
kotor, dikencingi anjing rodanya, lalu pembantu perempuan saya itu didorong keluar mau disiram air. Saudara tahu, meluncur besi saya ketendang mobil itu, lalu buka, lalu sampai ke jalan besar. Karena apa? Waktu sudah meluncur ditahan tidak kuat, dia orang desa, pikirnya kalau dinaiki jadi berat berhenti, malah naik di kap mobil. Gaya beratnya kan tambah meluncur, wong tambah berat, langsung jebol keluar, ditabrak truk, hancur mobilnya. Kira-kira saudara kalau ngalami kayak gitu marah apa enggak? Jujur, ayo. Ada yang bisa ketawa? Saya pada waktu itu sedang berdoa, saudara. Ini istri saya di sini. Saya sedang berdoa kusuk sekali, sedang sembahyang. Istri saya bilang, mobilmu ditabrak truk. Lah, ini sembahyang sama telinga ini denger, mobilmu ditabrak truk. Ini ngolah. Wong orang hidup kok ya toh. Ini diolah. Mana mungkin wong mobilku di garasi. Apa truknya mlebu garasi? Lalu sembahyang terus, saya sembahyang terus. Teriaknya tambah keras. Mobilmu ditabrak truk. Dak kuat. Bangun saya keluar. Buka. Kok bisa buka? Mungkin truknya masuk, pikir saya. Enggak, saya keluar, mobil saya pindah ke tempat tetangga jadi kertas. Ambiar semuanya. Saudara tahu, secara spontan sebetulnya saya marah enggak? Kalau marah itu lumrah enggak? Logis enggak? Logis. Kalau marah kena ujian itu marah, lulus enggak? Loh, orang Kristen ucapkan syukur dalam segala perkara. Loh, termasuk ditabrak enggak? Ucapkan syukur. Jadi marah apa ketawa? Nah, jadi saudara kalau marah lulus enggak? Kalau kamu bilang logis, kalau marah, kalau kamu bakal marah, kamu bakal lulus enggak? Kalau enggak lulus, ngulangi enggak? Kalau enggak lulus, diuji terus sampai lulus. Saya pada waktu itu, tangan saya sudah naik. Biasanya kalau naik gini nih sudah. Loh, ya toh, ibu-ibu kalau sudah marah itu ininya naik enggak? Naik dah ya. Naik dah. Saya juga gitu. Tapi kok lucu, enggak bisa marah. Malah saya mesem ketawa sampai, kok aneh ya. Sampai tukang becak yang kumpul semua bilang, "Loh, Pak." Sama malah dia lihat saya, "Loh, Pak, kok enggak marah?" Saya bilang, "Yang dimarahi siapa?" Itu Pak pembantu perempuan saya tuh gini. Karena apa? Takut luar biasa. Biasanya mesti out. Dan saya bawa ke bengkel 1,5 juta. Ini loh saudara. Tapi anehnya saya tidak bisa marah. Saya mengatakan, kok lucu ya, mobil di garasi bisa keluar sendiri dan setirnya terkunci. Kok tidak miring-miring, kok lurus nabrak itu terus keluar tabrak truk-truknya lari lagi. Sampai itu mobil tuh muter 2 kali sampai pindah ke tetangga. Pada waktu itu saya berkata, oke lah, ngambil kunci, saya bawa masuk lagi. Misih, karena yang kena itu bukan depannya tapi ekornya. Ambiar semua sudah kayak kertas, tapi masih bisa jalan. Saya bawa masuk, saya tanya pembantu saya, kenapa bisa begitu? Maksud saya sih saya cuci Pak, tapi kok meluncur? Saya bilang, kamu berdoa, belajar periksa diri, pasti kamu sedang tidak beres. Dan dia memang belum anak Tuhan. Kalau engkau ikut kami anak Tuhan, engkau boleh lihat. Dia berkata,
Saya kalau dulu ikut orang lain Pak, sudah di out, dikeluarkan, dimaki, dipukulin. Tapi Bapak kok malah ndak marah? Saya bilang, kalau aku belum kenal Yesus, jangan harap. Tapi ada kuasa yang lain yang memampukan ini tidak dapat marah. Ada satu kuasa yang menahan untuk firman Tuhan berkata, ucapkan syukur. Lah saya ya sudah ketawa saja, ya sudah. Saya bilang enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Us, diuji, aku ganti kamu mobil baru. Lah. Kalau saudara tidak lulus, ngulangi lagi tidak? Ruginya tambah banyak. Hidup kekristenan harus mengalami dan menjalankan firman, saudara. Ada dua perkara, yaitu satu pengajaran. Di mana pengajaran itu terdapat di mana? Di dalam Alkitab. Kita patut belajar akan firman Tuhan. Dan siapa yang akan mengajar kepada kita? Kata Tuhan Yesus sendiri berkata di dalam Yohanes pasal 14, saya bacakan ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Roh Kudus ini yang mengajar kita. Roh Kudus ini yang akan mengingatkan kita apa yang Yesus katakan. Dan belajar, dibaca, orang anak belajar itu harus membaca. Tapi kerap kali orang Kristen tidak mau membaca. Kenapa? Cukup pendeta saja yang ngomong. Tiap minggu sekali cukup. Tidak akan saudara mengalami perkara-perkara yang ajaib tanpa dia. Di sini dikatakan jelas sekali. Alkitab ini adalah pelajaran. Kita harus belajar, baca. Yang ngajar Roh Kudus. Caranya bagaimana? Katakan terus terang, Tuhan, berikan aku belajar, mengerti akan firman-Mu. Dia akan mengajar engkau. Caranya, engkau akan dibuat mengerti cara baca, ada penguraiannya sendiri. Hal ini saya katakan supaya saudara itu alami, praktekkan. Sebab kalau tidak, engkau rugi. Maka kerap kali saya katakan, orang yang baru bertobat lebih cepat daripada yang sudah dilahirkan dalam kekristenan. Karena yang sudah dilahirkan dalam kekristenan, biasanya mereka sudah merasa, aku sudah Kristen, sudah cukup. Tetapi tidak mau belajar lagi. Kekristenan, agama Kristen tidak membawa kamu masuk surga. Tetapi Yesus sudah berkata, pelaku-pelaku firman yang masuk. Sebab dia berkata, apa gunanya engkau menyebut aku Tuhan, Tuhan, tetapi engkau tidak melakukan firman-Ku. Maka dari itu kekristenan harus mengalami pengajaran dan kesaksian. Di sini ada istri saya, saudara boleh tanya. Saya orangnya dulu model apa? Keras hati, diktator. Boleh tanya, kalau saya janji sama dia telat semenit, tinggal. Nah ya, kalau saya datang ke rumah dia tidak yang bukai, pernah sekali. Dia janji jam 5, saya jam 5 tepat tit. Jam saya tit, saya ketok, tok, tok, tok. Yang bukai neneknya. Langsung saya tanya, mana mak si Kiat? Dia bilang, oh kon suruh tunggu bentar. Maafkan, tinggal. Saya, ini orangnya di sini. Tetapi pada waktu dijamah oleh Tuhan, pada satu saat setelah 25 tahun menjadi orang Kristen, 25 tahun jadi orang Kristen, saya sudah ngajar sekolah minggu, ketua pemuda, sudah khotbah.
Tapi satu saat siang-siang Yesus berkata langsung seperti orang begini. Hari ini baru engkau menjadi orang Kristen yang benar. Saya orangnya tidak bisa terima begitu saja, saudara. Saya bilang, ini suaramu apa suara siapa sih Tuhan? Saya cari tidak ada orang, suaranya kayak guru gede kayak gitu. Terus Tuhan bilang, aku sendiri yang berbicara. Langsung saya katakan, yang benar dong. Kurang ajar enggak? Saya katakan, yang benar dong Tuhan. 25 tahun jadi orang Kristen, aku sudah ngajar. Tuhan berkata, belum menjadi orang Kristen yang benar. Saya tanya, mengapa? Karena engkau tidak punya kasih, buah roh, pelaksana firman. Buktinya, saya bilang, terhadap istrimu aja galak kayak gitu. Lalu saya berkata, bagaimana caranya? Tuhan berkata, hari ini aku penuhi kamu dengan Roh Al-Kudus dan engkau akan berbuah lebat. Dan saudara tahu, diubahkan hati saya. Sejak itu, saya kalau ada apa-apa tanya, kalau engkau pendapatmu bagaimana? Dulu, no. Yes or no. Tidak ada masalah yang lain. Sekarang saya bilang, kamu bagaimana? Sampai dia melongok. Sejak kapan kamu tanya pendapatku? Hari ini. Lalu dia mengatakan, aduh doaku didengar Tuhan. Dan saudara tahu, diubahkan dari hari ke hari. Diubahkan luar biasa. Dan sekarang saya lebih sayang dia luar biasa. Kenapa saudara bisnismen yang dijangkau? Karena saudara sadar semua toh, orang bisnismen ini tidak ada yang baik. Semua mata keranjang. Jujur, kalau ngambil sekretaris, saya tanya, yang cantik atau yang jelek? Ayo, jujur Pak Talas. Ya dah, sebab dari dulu, dari nenek moyang, istrinya banyak. Maka yang dijangkau adalah businessman, sebab dengan pelaku firman, maka rumah tangga akan damai. Satu istri dan mengasihi sungguh-sungguh. Saya ini 52, istri saya 51. Tanya dia, waktu pacaran ndak pernah saya gandeng dia. Ndak. Tapi setelah dijamah Tuhan, ndak gandeng, ndak mantep. Takut kehilangan. Tambah lama itu tambah manis, luar biasa. Loh ini kenyataan loh, bukan main-main. Tanyain orangnya di sini nih. Sampai dia berkata, sampai anak-anak saya juga mengatakan, papa, mama, papa ini kok tambah tua, kok tambah pacaran terus. Saya bilang, hidup abadi dengan Yesus. Ini loh saudara. Karena apa? Tambah tua harusnya tambah manis. Buah apa yang tambah tua tambah manis? Ayo coba. Buah anggur bosok. Buah apa? Hah? Kurma. Kurma itu ditanam di tanah yang kering. Saudara tahu di dalam dunia ini, siapa di antara saudara tidak mengatakan dunia ini penuh dengan kesusahan dan penderitaan? Saudara dan saya ditanam Allah di dalam dunia ini. Allah punya rencana. Meskipun di dalam kekeringan, di dalam keadaan yang panas terik, saudara akan mendapatkan buah yang abadi. Karena Yesus lakukan segala perkara. Dia berkata kepada kita, damai sejahteraku tinggalkan bagimu,
Damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Hidup di dalam dunia tanpa damai sejahtera tidak ada artinya. Uangmu boleh banyak, sukses boleh, segala perkara engkau boleh alami, tapi tanpa damai sejahtera engkau akan kena kanker. Pasti. Kalau saudara perhatikan, kanker akibatnya daripada apa? Sakit hati, dendam, tidak mengampuni. Padahal di dalam bisnis kehidupan kekristenan sakit banyak. Ditipu orang, dijustai, dimakan uangnya. Yang jadi sasaran siapa? Sekretarisnya atau istrinya? Hah? Istri. Ya? Frustrasi. Dan ini loh saudara, kehidupan kekristenan akan merubah semuanya. Kalau engkau sudah dijamah oleh Tuhan Roh Kudus dalam hatimu, kau akan berubah. Tidak lagi akan takut. Itu semua hasil adalah dari Tuhan asalnya. Kalau Tuhan tidak memberkati, saudara tidak akan menikmati. Tidak mungkin. Engkau boleh kaya raya, engkau boleh berhasil, tapi kalau engkau dikasih jadi gudang gula, lalu jantungmu koklok, mau apa? Tekanan darahmu tinggi, naik, mau apa? Saya jadi hamba Tuhan begini saudara. Saya ini tambah lama tambah agak gemuk. Saya bilang, Tuhan, aku tidak mau gemuk-gemuk. Sebabnya berat, saya bilang. Menurut ilmu kedokteran, gemuk itu tidak baik. Betul tak? Tapi Tuhan berkata kepada saya, orang benar adalah seperti pohon yang ditanam di dalam bait Allah. Dia tambah lama tambah tua, tetapi tetap berbuah lebat dan tambah gemuk dan segar. Loh, saya bingung saya. Loh, mosok ada firman gitu? Lalu Tuhan berkata, baca sama saya di dalam Mazmur 92. Ini hiburan orang Kristen yang gendut-gendut. Jangan khawatir, tapi perhatikan loh. Gemuk dan segar, jangan gemuk sakit-sakitan. Dalam Mazmur 92 ayat 13, 14, 15 saya bacakan. Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma. Loh, tadi kan kurma toh? Akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Sip. Gemuk tapi segar. Jangan gemuk sakit-sakitan. Itu berbahaya, kata dokter. Maka dari itu saudara, engkau harus punya Yesus yang menjamin untuk menyelamatkan dan memberikan damai sejahtera. Tidak takut dalam segala perkara. Kemudian yang kedua, apa yang dicari manusia di dalam dunia? Sukacita. Betul enggak? Kenapa ada night club? Kenapa ada steamboat? Pedagang-pedagang semua sudah biasa toh ya, bisnismen ini bapak-bapak biasa. Saya dulu ya gitu kok. Tapi kenapa? Sebab cari kesukacitaan. Tapi Yesus berkata di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-9, 10, 11. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Jikalau tinggallah di dalam kasihku itu, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya ini
Kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Kalau saudara menjadi pelaku firman, menuruti apa yang diajarkan oleh Yesus, saya jamin, karena saya ngalami, Yesus yang menjamin kita. Luar biasa, sukacita kita menjadi penuh, tidak pernah kurang, luar biasa. Hidup kekristenan ini adalah suatu pengalaman pribadi yang nyata. Maka dari itu saudara harus buktikan, baca, lakukan. Kalau tidak jadi, jangan jadi orang Kristen. Ini saya tantang. Karena apa? Karena saya ngalami semua. Kesehatan Allah jamin, keuangan Allah jamin. Kalau Allah tidak menjamin saudara dalam keuangan, kita harus periksa diri. Sedang diproses oleh Allah, sedang digarap, belum selesai, dan akan datang waktunya, mesti tiba. Jangan saudara kira bahwa saya tidak mengalami pemrosesan ini. Pada satu saat Tuhan berkata kepada saya bahwa saya seperti satu pohon yang besar dikasih lihat oleh Tuhan. Tuhan mengatakan gini, Yusa, lihat itu, ada pohon besar, rindang, buahnya banyak. Karena saya pulang dari Irian Barat, tugas di sana saya hidup makmur. Lalu Tuhan mengatakan, lihat itu. Lalu ditiup angin, buahnya rontok. Ditiup angin lagi, daunnya rontok. Ditiup angin lagi, kulitnya ngelupas. Sampai saya bilang, oh pohon itu gundul, mati, saya bilang. Lalu Tuhan bilang, tidak, karena akarnya dalam dan sampai ke sumber air hidup. Lalu saya tanya, siapa Tuhan pohon itu? Yusa. Saya. Jadi nanti saya ini habis-habisan. Ya. Kenapa? Karena Tuhan mau didik saya habis-habisan. Sampai saudara tahu, abonemen koran saja tidak bisa, padahal saya seorang dokter. Makan itu dari hari ke hari. Satu saat saudara tahu apa yang terjadi. Anak saya masih 6-7 tahun sekolah. Dia dengar ibunya selalu berkata, "Pak, uangnya habis tuh, berasnya habis, Pak." Nanti kan praktek kan dapat, saya bilang. Ya. Mereka, saya pulang dari praktek, mereka itu nunggu istri anak-anak. Saya pulang, harapan istri saya bilang apa? Wah, Tuhan mesti memberikan, Tuhan tidak pernah tidak menolong kami. Tapi saya datang, mereka tanya, "Pak, dapat, Pak?" Nol. Hah? Tidak dapat uang, Pak, 1 sen. Karena apa? Hari itu ya lucu tuh. Pasien datang tapi tidak ada yang bayar. Semua bilang, nanti kalau selesai ya dok, nanti kalau selesai ya dok. Nggak taunya dokternya ini butuh duit, butuh beras. Tapi saya berkata, jangan khawatir. Lalu istri saya, berasnya tinggal besok pagi-pagi, Pak, lain tidak. Oke, saya bilang. Lalu anak saya kecil yang perempuan, dia berkata, yang paling besar, dia berkata begini, waktu saya antar ke sekolahan, satu perkara ujian yang paling berat buat seorang ayah. Apa? Dia tanya, "Pak, nanti kalau pulang dari sekolah, Nik bisa makan?" Bayangin saudara, padahal saya tidak pernah mau utang. Dan saya berkata, ada. Dan anak saya ini kritis. Papa minta orang, tidak. Papa utang, tidak. Hamba Tuhan tidak boleh utang. Papa dapat dari mana? Tidak tahu. Tapi percaya Allahmu sanggup lakukan segala perkara. Dari kecil anak saya didik. Dan akhirnya apa terjadi, saudara? Saya pulang, saya menangis di hadapan Tuhan. Tuhan, Kau tahu anakku minta makan dan aku tidak mempunyai apa-apa. Pakaian yang mau dijual juga sudah habis. Dan aku tahu Engkau sedang menguji, tapi aku tidak akan takut dan khawatir. Lalu Tuhan bicara,
Karena engkau percaya bahwa aku sanggup lakukan segala perkara, aku sudah atur yang terbaik untuk engkau. Saya bilang, amin. Lalu istri saya bilang, bagaimana? Tidak apa-apa, nanti kan ada. Bagaimana cara? Tidak tahu. Nah, urusannya Tuhan, saya bilang. Tapi burung diberi makan, aku pun pasti diberi makan. Apa terjadi, saudara? Jam 9 ada bel. Tet, Tuhan ngomong sama saya, beras. Nah, benar dibuka, kiriman beras dari siapa? Ibu saya. Selama hidup cuma ngirim saya 1 kali, itu saja. Kenapa? Ada beras yang paling wangi, yang baru-baru dari Jepara, besar-besar, dikirim karena bilang, aku belum pernah dapat beras besar luar biasa wangi kayak ini. Anakku dokter, tak kiriman nih. Tak taunya mau kelaparan. Apakah itu kebetulan? Tidak. Allah tahu sebelum terjadi, dan Allah sudah sediakan. Dikirim 3 hari sebelumnya, dan datang persis 20 kilo. Lalu istri saya, waduh, belum pernah mami itu kirim beras, kok aneh. Tulisannya, beras ini beras spesial. Lalu saya bilang, amin. Lalu istri saya bilang, lah ada beras, tidak ada ikannya. Nanti kan lengkap, biarin, saya bilang. Sebentar lagi bel lagi, tet. Apa? Ayam goreng. Lah. Dari siapa? Dari kakaknya istri saya di Semarang. Nggak 1, 2. Karena apa? Ngirim dokter kan sedikit malu, banyak. Lalu saya bilang, komplit sekarang. Wah, saya jemput anak saya, dia bilang, Pak, pertama kali naik di atas skuter, yang ditanya apa? Pak, ada nasi. Saya bilang, ada. Bagaimana? Nenekmu kirim. Wah, luar biasa Tuhan ya Pak. Ucapkan syukur. Dari kecil saya sudah didik, harap kepada Allahmu dan jangan harap kepada manusia. Saudara, satu perkara, kalau engkau percaya kepada siapa Yesus, saudara harus perhatikan, ada 2 tokoh agama yang berbicara perkara Yesus. Satu adalah Gongcu, yang kedua adalah Nabi besar Muhammad. Perhatiin saudara, tidak ada seorang pun tokoh-tokoh agama yang berbicara tokoh agama yang lain kecuali Yesus yang dibicarakan. Gongcu, dia berkata begini, aku mengajarkan kepadamu tentang hal perbuatan baik, karena aku sendiri mencari kebenaran. Kalau aku bertemu dengan kebenaran, hari ini juga aku mau mati, asalkan bisa ketemu. Tapi dia tidak ketemu. Nabi Muhammad berkata, Isa bin Maryam akan datang kembali untuk mengadili orang yang hidup dan yang mati. Yesus berkata, Bapa, aku telah memperkenalkan namamu kepada mereka. Coba saya akan bacakan supaya saudara tahu apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Yohanes 17 ayat 25-26. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal engkau. Perhatiin, dunia tidak mengenal engkau, tetapi aku mengenal engkau, dan mereka ini tahu bahwa engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Allahnya orang lain. Mereka Allahnya orang Israel. Pada waktu Musa diutus oleh Allah, Musa tanya, kalau orang Israel tanya, siapa yang mengutus engkau? Allah yang mana? Allah berkata, aku adalah aku yang mengutus aku. Punya nama enggak? Hah? Enggak. Tapi Allahnya orang lain punya nama enggak? Enggak.
Semua bilang Allah, 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 Allah. Allahnya orang Kristen punya nama enggak? Hah? Punya. Yesus berkata, aku telah memberitahukan namamu. Loh, siapa namanya? Yesus. Karena Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Saudara kalau minta kepada orang lain, saudara bilang, aku minta kepada manusia, kepada Bapakku. Bapakku siapa? Ya Bapakku, ya Bapakku. Siapa namanya? Manusia. Yang mana? Tapi kalau saudara berkata, aku minta kepada Bapakku. Siapa Bapakku? Yesus. Punya nama? Iya. Maka Yesus berkata, jikalau engkau percaya di dalam namaku, apa saja yang kamu minta, aku berikan. Amin. Luar biasa Yesus. Saudara tahu. Dan itu saya alami. Maka semua kesehatan saudara tahu, saya kena serangan jantung 3 kali. Yang terakhir saya sudah meninggal. Yang pertama saya lumpuh total. Tanya istri saya. Dan Tuhan, saya berkata, terima kasih, ucapkan syukur dalam segala perkara. Istri saya bilang, loh apa yang diperbuat? Ucapkan syukur. Sakit luar biasa. Saya bilang, terima kasih, mati untung karena firman Tuhan berkata. Lalu Yesus berkata, sembuh karena percayamu, sembuh. Yang kedua waktu khotbah, kena. Tuhan, aku mau mati di dalam pelayanan sekalipun tidak apa-apa. Tuhan bilang, kuat. Yang ketiga di Surabaya, sudah game. Percaya enggak? Makanya saya sudah bisa ngerasain bagaimana kalau jiwa itu keluar. Saya tahu persis. Karena apa? Karena jam 12 itu jantung. Wah, saya bilang, gak bisa napas. Wah, jantung. Saya bilang, Tuhan, jantung. Lalu Tuhan mengatakan, lihat jantungmu. Memang jantungku berhenti. Dipencet, cet, wait, game. Keluar saya. Saya keluar, oh, Yusak wis mati. Terus saya nengadah ke atas, saya bilang, Tuhan, game, saya bilang. Tapi langit terbuka, saya lihat tahta Allah dan dia berkata begini, jangan pergi ke sini, waktumu belum tiba, tugasmu belum selesai. Saya bilang, jantungku gak mau terima, aku sanggup melakukan segala perkara. Langsung dari sana itu dia cuma melempar 1 titik sinar, ser, masuk ke jantung saya, terjadi ledakan. Dal. Masuk lagi, sehat dan sembuh total dan tidak ada gejala apa-apa. Buktinya ini loh saudara, kalau suami istri itu satu. Ini tanya istri saya, 5:30 introkal saya dari Bandung ke Surabaya. Kenapa? Dia tahu tadi malam ada kejadian sesuatu, suaminya sudah berangkat. Dia tanya introkal, kamu enggak apa-apa? Kamu bisa jawab kamu gini kok, enggak apa-apa. Enggak mungkin, tadi malam ada apa? Mesti ada sesuatu. Memang tadi malam saya sudah pulang. Loh, memang kamu sudah dapat serangan jantung lagi, sudah game? Iya. Lah kok sekarang sehat, tugasnya belum selesai. Hidup mati seseorang dalam tangan dia. Saudara tidak perlu takut, ini sudah ngalami segala-galanya. Kalau tidak ngalami, saya tidak mau jadi penginjil. Saya lebih baik jadi dokter, karena di pemerintahan saya seorang direktur sekolah perawat. Di dalam pengumuman itu salah itu, sampai saya mau ralat itu. Maka itu saya bilang, Tuhan, Engkau segala-galanya bagiku. Kalau saudara mau membaca, belajar pengajaran ini dan saksi, artinya mengalami secara pribadi, engkau akan lihat hidupmu bukan engkau lagi, tetapi Kristus yang di dalam engkau. Hidupmu akan manis, rumah tanggamu akan damai, tidak takut-takut pulang kantor, tidak pernah takut ketahuan. Pasti. Sebabnya apa? Kadang-kadang baunya parfum lain. Tapi kalau kamu hidup di dalam Kristus, pulang tidak takut ngerangkul istri. Sebabnya apa?
Sip. Betul toh? Tapi kalau engkau hidup dalam hidup yang lama, kalau datang kantor, masuk rumah, deg-degan, jangan-jangan istrinya ngerangkul bau parfum yang lain, repot. Nah, ya toh? Makanya kerap kali kalau orang yang belum dijamah Yesus datang kantor, biasanya mukanya ndak senyum-senyum, kereng, angker, supaya istrinya tidak deket-deket. Loh, ini pengalaman. Faktornya itu. Tapi kalau engkau sudah di dalam Yesus Kristus, datang penuh senyum. Karena apa? Orang bener, tidak takut dilihat. Karena apa? Lah memang bener kok. Loh, betul enggak? Itu loh. Maka dari itu saudara, damai sejahtera yang ditinggalkan Yesus tidak sama dengan damai sejahtera dunia. Sukacita yang diberikan Yesus tidak sama dengan sukacita yang diberikan dunia. Di dalam Dia segala perkara kita dapatkan. Amin. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, firman-Mu sudah hamba sampaikan, dan hari ini mereka yang datang ke tempat ini, tidak ada seorang pun yang tersembunyi di hadapan hadirat-Mu. Hati dan kepikirannya terbuka. Biarpun mereka sudah menjadi orang Kristen dari kecil, tetapi belum menjadi pelaku-pelaku firman. Kadang-kadang hanya belajar dan tidak menjadi saksi-saksi Yesus Kristus. Tetapi ada juga yang belum pernah mendengar dan percaya kepadamu. Kalau hari ini Tuhan, mereka mau menerima Engkau, hamba-Mu mohon di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau ambil alih mereka untuk mengalami secara nyata, supaya dapat menjadi kesaksian yang hidup. Mari saudara, adakah engkau ke sini mencari fajar? Maukah engkau menerima terang itu? Ataukah engkau hanya mau mendengar? Tetapi apabila waktunya tiba, engkau dipanggil pulang. Undangan sudahkah engkau bawa? Dan engkau tidak membawa apa-apa, apa yang akan engkau dapati? Pintu surga akan tertutup bagimu, dan tidak ada kesempatan yang kedua kali bagimu. Maka dari itu, renungkan. Jangan tunda besok lusa. Hari ini, saat ini, kesempatan saudara. Saya sendiri tidak tahu kalau malam itu saya akan dapat serangan jantung untuk harus meninggalkan tubuh ini. Apa yang akan terjadi, kita tidak tahu. Tapi saat ini yang waktunya bagi saudara dan saya. Yesus. Kami mau bertanya kepada saudara dalam sikap doa. Adakah di antara saudara malam ini sesudah dengar firman Tuhan dan berkata, benar, keuanganku tidak menyelamatkan, ilmu pengetahuanku tidak menolong, dan kuasa kepandaianku tidak bisa melepaskan. Tetapi malam ini saya mau datang juga kepada Yesus, mengaku Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, bahkan menerima Dia menjadi Tuhan dan Raja kehidupan saya. Apabila ada di antara saudara, ibu dan bapak malam ini yang belum pernah melakukan hal sedemikian sepanjang kehidupannya, mungkin sudah jadi anggota gereja atau menjadi Kristen, tapi belum pernah menggunakan kesempatan seperti yang sudah disaksikan oleh 4 orang bisnismen dan dimateraikan oleh firman Tuhan melalui hambanya malam ini. Maka saudara, kami mau berdoa dengan saudara. Para officers dari Fulga Fellowship International akan berdoa buat saudara, mendukung saudara di dalam doa untuk terima Yesus untuk pertama kali.
sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saudara. Musik berjalan terus. Terima kasih Pak Talas atas introduksi saya. Jadi saya nggak usah introduksi saya saja. Terus terang ya, memang saya sebelum aktif di sini, latar belakang kami memang namanya Kristen, tapi tidak aktif dan belum menerima namanya Kristen Yesus di dalam hati kami. Kami hanya datang sekali setahun di satu meeting berkat ada undangan buat semacam ini, tapi buat satu Natalnya mulai dari tahun, kalau nggak salah dari 82, 81, tiap tahun saya dikirimin undangan buat Natal. Biar dikirimin, tapi harus bayar juga. Nggak ada yang gratis kita di sini. Jadi sesudah berapa kali diundang, saya mendaftarkan diri buat jadi anggota dan mulai ketemu Yesusnya. Memang sejak ketemu Yesus itu kita terasa macam-macam, istilahnya dia ikut campur dalam hidup kami. Boleh katakan semuanya jadi lancar. Berbagai peristiwa yang terjadi pada kami, terus terang kita harus memuji pada Tuhan. Kalau saya berapa kali dikenakan namanya jinak dengan bom. Mungkin saudara-saudara masih ingat waktu peledakan di Bumi Marinir, itu depot amunisi mulai dari jam 9 malam waktu bulan Oktober tahun 84 kalau nggak salah itu. Ledakan bukan main hebatnya. Kami tinggal dekat di sana yang saya tidak sadarkan. Ledakannya hebat, kemudian kami lari ke Tuhan, kami buka Mazmur 91, kita baca di mana Tuhan melindungi kami. Sesudah kami membaca Mazmur, terasa perlindungan Tuhan, dan kita damai, sejahtera, tidak merasa kaget dan lain sebagainya. Sampai pun kira-kira jam 11-12 malam, kita dengar pengumuman supaya orang yang tinggal dalam jarak 5 km harus mengungsi. Jadi saya nggak tahu berapa jauh itu, saya buka, saya punya falak plan, ukur-ukur, wah ini 2,5 km saja nih, sudah di pusatnya peledakan. Tapi kita masih tenang saja dan coba mengungsi, dan besoknya puji syukur nggak apa-apa. Peristiwa bom juga kejadian pada saya waktu saya ke Eropa. Saya waktu itu naik Lufthansa dari Geneva. Saya karena pakai Lufthansa harus melalui Frankfurt. Jam 11 saya masuk di Frankfurt, plane saya berangkat jam 2. Jadi ngapain ini, saya turun ke bawah naik Zug, masuk ke kotanya lagi. Kembali saya jam 2, karena plane saya bakal berangkat jam 2:30 kalau nggak salah. Saya lihat apa ini semua ledakan. Rupanya di arrival hall sudah meledak tadi bomnya. Jadi saya puji Tuhan, Tuhan sudah melelahkan kami lagi. Kalau di bisnis saya, kalau saudara-saudara masih ingat tanggal 28 Januari, di koran besar tulis Challenger meledak. Buat saya artinya lain lagi. Karena pada pagi itu di pabrik saya, ledakan yang paling hebat. Karena oven yang kita lagi jemur, dia punya tablet, rupa alkoholnya kelihatan banyak, kena fong meledakan. Dalam jarak 2 km kedengaran, dia punya ledakan. Saya dari office pergi ke pabrik dengan doa, Tuhan, apa maksud Engkau? Kita masuk di pabrik, atap sudah pecah. Saya tanya, ada korban? Puji syukur tidak ada satupun. Yang hebat-hebat pun, apoteker kita sedang duduk, plafon bisa turun, dia tidak apa-apa. Ada satu karyawan di bawah tablet, mesin tablet sudah bengkok, pun tidak apa-apa. Kebakaran sedikit dengan karyawan dari tetangga, selesai. Kita stok up nama, kita lihat hanya baris-baris karena loncat dari jendela yang punya pecah. Jadi kita sudah selesai up nama dari brandwear, dari insurance, dari segalanya. Saya dalam keadaan saat teduh sebentar, saya bilang ini mungkin teguran dari Tuhan. Jadi kebetulan ada kepala pabrik kita juga yang anak Tuhan, kami berdoa bersama, kami minta Tuhan
Ampuni kami segala dosa kami yang kami masih kurang. Jadi sejak saat itu kami mengadakan persekutuan doa. Jadi tiap bulan kita adakan di pabrik, sekarang meningkat jadi 2 bulan sekali. At the end of the year kita coba cek bagaimana, ternyata yang tadi kelihatan kayak ledakan itu malahan menjadi berkat. Yang kita hitung tadi sebenarnya harus rugi dari insurance, malahan insurance membayar lebih lagi. Jadi sebenarnya cuan. Sejak itu dari marketing bilang, kok kelihatannya malahan marketnya naik, sales jadi naik. Jadi memang kalau kita sudah ingat pada Tuhan, kita adakan persekutuan doa, kita serahkan semua perusahaan kita semua serahkan pada Dia. Dia tidak akan meninggalkan kita. Malah dalam sales yang resesi namanya itu, kita terus terang tidak merasakan resesinya. Kalau marketing man saya bilang, wah ini dalam konkurensi Pak, ini orang jual tabletnya 60 perak satu biji, kita punya kok 100 lebih ya, tapi you bisa jual nggak? Oh bisa katanya, puji Tuhan, itu Tuhan yang punya kata saya. Jadi memang kalau kita sudah mau terima Tuhan, semuanya dibereskan. Kalau Anda baca flyer di sini tulisnya, ingin bisnis sukses, kesehatan sempurna, rumah tangga damai sejahtera, hidup penuh berkat, perkawinan bahagia, itu tidak bohong sama sekali, karena saya mengalaminya semuanya. Tapi satu syarat, terima ada Yesus dalam hati, Dia bereskan segalanya. Kalau kita orang bisnis mau minta kredit pada bank, tentu pertama harus buka akun dulu. Demikian juga kita kalau mau terima berkat-berkat dari Yesus, terima Dia dulu. Kami dari Full Gospel Businessmen's Fellowship menyediakan 14 cabang di sini buat mendaftar akun itu di surga. Jadi engkau hubungi saya satu-satu, mungkin nanti juga dapat buat mendaftarnya. Kita sebagai konsultan aja buat menerima berkat-berkat itu. Ini tidak bohong. Ingin bisnis sukses, saya sukses, kesehatan sempurna, biar tua sampai sekarang nggak ada pantang, nggak ada apa, nggak ada gula, nggak ada apa. Rumah tangga kami damai sejahtera, ada Tuhan di dalam rumah. Hidup kami penuh berkat, perkawinan bahagia. Jadi silakan daftarkan diri. Semuanya ini berkat akan melimpah. Terima kasih. Biasa saudara-saudara kalau sudah bertemu dengan Tuhan Yesus. Saya kira semua pria-pria malam ini mesti seperti saudara Jambek. Bertemu dengan Tuhan Yesus melalui firman Tuhan. Kami akan meningkat terus dengan kesaksian yang heran yang berikut, yaitu kekasih kami, rekan saya advokat, pengacara, Effendi Perangin-Angin. Puji Tuhan, saudara-saudara kasih dalam Yesus Kristus. Segala puji dan kehormatan bagi Tuhan Yesus. Kalau Pak Talas tadi sebutkan beberapa tentang saya, sebenarnya itu datang dari Yesus Kristus. Saudara-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau saya ceritakan semua berkat-berkat Tuhan yang sudah kami nikmati bersama keluarga, saya kira sampai besok pagi belum selesai. Banyak sekali. Dan malam ini saya hanya ingin mengemukakan satu saja, tetapi saya ingin memberitahukan sebelumnya bahwa di sini ada istri saya, dan kalau saya berbohong dia tentu tidak sejahtera. Walaupun istri saya ini cukup cantik, tapi dari dulu itu suka kena ini, ya, kena bogem mentah. Bahkan kursi pernah naik ke kepalanya dan macam-macam. Nah, demikian juga keluarga istri saya ini, itu kalau sudah datang ke rumah itu seperti banyak yang lain-lain, karena saya sibuk, banyak sekali kesibukan. Saya anggap itu mengganggu semua. Mertua datang mengganggu, ipar datang mengganggu dan sebagainya, sehingga rumah tangga kami itu betul-betul suatu gua hantu, orang takut datang. Demikian juga anak-anak saya itu kalau di rumah itu seperti dicekam. Sekarang kan ada hantu di rumah, hantunya itu saya sendiri. Demikian keras saya ajar mereka, disiplin,
sehingga hampir-hampir mereka tidak berkutik di rumah, termasuk istri saya. Luar biasa memang. Waktu itu anak saya yang nomor 2 laki-laki kurus kering karena merasa betul-betul tertekan di rumah. Waktu saya ke Amerika, dia gemuk, bukan main, gemuk. Saya pulang, saya bilang, kok kamu gemuk sekali, luar biasa. Begitu saya datang, dia kurus lagi, luar biasa. Itu karena saya masih belum anak Tuhan. Nah, demikian juga istri saya sering berurai air mata karena dia bilang, Pak, apa gunanya ini materi yang kita dapat kalau kita tidak bisa mengasihi keluarga kita. Bukan saja keluarga pihak istri saya, tapi juga keluarga saya. Jadi saya itu semacam momok di rumah. Nah, begitu saya bertobat di Sala Bintana dalam retreat full gospel, semuanya berubah. Tuhan Yesus mengubah saya, bukan saya. Sekarang saya pikir kalau disebut sorga dunia ini, itulah rumah tangga kami. Dari suasana seperti gua hantu yang mencekam, beberapa teman saya sudah beri komentar. Dia bilang, kalau saya datang ke rumahmu itu kok teduh ya, rasanya kok sedap ya di situ. Anak-anak saya juga kalau saya keluar kota 2-3 hari, dia bilang, Papa kok nggak ada ya, sepi ya Papa nggak ada. Padahal dulu saya nggak ada, dia senang jadi gemuk sekarang. Berubah semua, luar biasa. Luar biasa. Tuhan Yesus bisa mengubah saya dan juga bisa mengubah saudara-saudara. Karena itu saudara-saudara, saya pikir sudah waktunya bagi orang-orang yang hidup seperti saya dulu, saatnya sekarang kalau belum menerima Yesus Kristus, malam ini malam yang paling tepat untuk saudara-saudara. Nah, sekarang saya cerita sedikit kalau masih ada waktu. Nanti kalau habis tolong beritahu, Pak. Bagaimana seorang anak Tuhan bekerja dalam bidang kepengacaraan? Ini suatu pertanyaan yang saya sendiri dulu menanyakannya. Dan saudara-saudara kekasih dalam Yesus sudah tahu. Bahkan mungkin mempunyai pengalaman dengan pengacara. Luar biasa dalam bisnis pengacara lebih-lebih lagi. Bagaimana seorang anak Tuhan bisa menjalankan profesinya secara murni berdasarkan firman Tuhan? Ini suatu pertanyaan yang luar biasa, yang dulu saya kira tidak mungkin. Tetapi saudara-saudara, mungkin. Segalanya mungkin dalam Tuhan Yesus. Segalanya mungkin dalam Tuhan Yesus. Tidak ada yang mustahil dalam Tuhan Yesus. Dan saudara-saudara, ya, saudara-saudara, kami pengacara yang anak-anak Tuhan. Dan saudara bisa cek kanan kiri nanti. Saya pikir ada berbeda sedikit, mungkin banyak dengan pengacara-pengacara yang bukan anak Tuhan. Saya tidak mau terus terang itu, saudara-saudara sudah tahu semua. Nah, tetapi ada satu kasus di mana Tuhan bekerja di dalam pekerjaan saya sebagai pengacara. Yaitu, saya punya klien seorang janda umur 50 tahun dan mempunyai 3 orang anak yang mesti ditanggungnya. Kemudian dia ini hidupnya dari membuka toko kecil-kecilan dan menyewakan toko yang sudah disewanya kira-kira 21 tahun yang lalu di Pasar Baru. Nah, karena penyewaan toko sudah 21 tahun zaman dulu dan disewa itu untuk waktu yang tidak tertentu, kalau kita Tionghoa bilang tiap, artinya bisa terus menerus sampai anak cucu, maka dia dapat penghasilan dari situ. Nah, karena sekarang ini kontrak di Pasar Baru itu 90 juta setahun, sedang klien saya itu membayar 1,5 juta setahun, maka yang punya rumah ini mencari kesempatan untuk mengambil alih kembali toko ini. Tentu 1,5 juta dengan 90 juta berbeda sekali. Nah, tetapi undang-undang mengatakan tidak boleh. Itu sudah seumur hidup dan turun menurun. Nah, satu saat ada kesempatan kosong sedang didekorasi, yang punya toko ini membawa jagoan 8 orang, membawa klurit dan golok, masuk ke dalam toko, mencongkel pintu dan menguasainya. Nah, ini tentu melanggar hukum. Nah, kemudian klien saya datang dan menangis-nangis kepada yang punya bangunan ini. Dia bilang, ya itu kan hukumnya, kalau you mau ambil boleh saja, tapi you bayar separuh ganti rugi pada saya. Harga toko itu 900 juta, saudara-saudaraku, dan mestinya dia bayar 450 untuk klien saya. Tapi yang punya tidak mau. Nah, kemudian 6 bulan klien saya, janda tua ini, menangis, tidak bisa tidur. Ya, anaknya juga menangis, bahkan ada satu anaknya yang hampir ya sudah hampir begini karena memikirkan ibunya. Kemudian dia datang klien kepada saya dan saya katakan, iya Bu, saya akan bantu Ibu. Tapi saya tanya, Bu, Ibu orang Kristen? Bukan, tapi anak-anak saya orang Kristen semua.
Kalau begitu ibu percaya kepada Yesus Kristus? Dia bilang, saya percaya. Kalau begitu sekarang terima Yesus ya, saya bilang. Dia bilang, jangan sekarang. Kenapa? Ibu saya masih hidup. Kalau saya nanti masuk Kristen, sedih ibu saya, cepat mati ibu saya. Saya bilang, bagus, cepat mati biar masuk surga sama-sama kalau sudah terima Yesus. Nah, tapi tetap tidak bisa. Saya singkatkan cerita karena waktunya ini. Lalu baik, nah, kita urus melalui KUP. Tembok besar, tidak bisa tembus. Apa sebabnya saudara tahu? Urus melalui polisi, tembok besar, tidak bisa tembus. Urus melalui pengadilan. Mulai di pengadilan kita urus karena memang klien ini secara hukum perlu dibantu. Ya, karena itu sebagai anak Tuhan saya mau bantu. Tapi di pengadilan pun kelihatan macam-macam. Ya, bahkan dia sudah bilang, waktu itu kami dengan klien hanya minta supaya diberi ganti rugi 200 juta, bukan 450. Tidak mau itu yang punya rumah. Baik. Bahkan saya dengar selentingan, daripada kasih klien perangin-angin 200 juta, lebih baik saya sediakan dana 50 juta. Waduh, begini, luar biasa. Baik Bu, ya, sekarang begini Bu, walaupun ibu tidak mau terima Yesus, berdoa ya Bu. Saya ambilkan doa dari Mazmur 43 ayat 1, doa yang bunyinya begini ya. Berilah keadilan kepadaku ya Allah, dan perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh. Luputkanlah aku dari orang penipu dan orang curang. Nah, saya minta kepada klien saya berdoa pagi-pagi bangun tidur doa, malam mau tidur doa. Saya juga doa, istri saya doa, dan semua kita asisten saya minta berdoa, sekretaris saya minta berdoa. Apa yang terjadi saudara-saudara? Tuhan luar biasa. Nah, manusia boleh berusaha, tapi Tuhan mempunyai cara sendiri untuk menolong anaknya. Satu saat klien saya datang ke toko itu dan dijaga oleh jagoan-jagoan lawan saya, dan ibu ini ketok pintu, entah bagaimana dia itu ketok pintu. Terus dia mau masuk, rupanya mau mengambil rumahnya, tapi siapa yang suruh nggak tahu itu. Ketok pintu, di dalam sudah ada jagoan-jagoan. Nah, tidak dibuka, diketok tidak dibuka. Orang-orang lewat di pasar baru, anak-anak muda ikut ngetok, ketok. Lama-lama ada 20 yang ngetok. Di dalam sudah siap siaga jagoan-jagoannya. Dikira diserbu oleh jagoan klien saya, siap siaga. Lalu dari dalam telepon polisi, katanya diserbu kami di sini. Polisi datang satu pick up, ada yang pakaian preman, lalu bantu ibu. Kenapa Bu? Saya mau masuk toko saya. Loh, siapa di dalam? Ada orang-orang yang bongkar pintu di dalam. Lalu masuk 2 orang reserse pakaian preman. Ya, dia bilang kami polisi, silakan buka pintu. Masuk dia, mau dipotong, mau dikelurit oleh jagoan-jagoannya ini. Nah, dia bilang kami polisi. Tapi dia tidak percaya karena pakaian preman, betul-betul mau digorok dia punya leher. Akhirnya polisi pakaian seragam masuk, saudara-saudara semua ditahan karena menguasai senjata tajam dan mengancam orang. Dan saudara-saudara, Tuhan mengatur rupanya. Di situ ada lawan saya itu sedang memegang golok besar, ikut dibawa ke kantor polisi, diproses, diperiksa, kemudian ditahan 1 malam. Dan kemudian saya tahu begitu, saya datang polisi, Pak polisi, ini bukan main-main, ini harus dituntaskan ini, tuntaskan persoalan ini. Nah, dia punya tuntas begitu, ya. Dan saudara, 10 hari kemudian dia datang pada klien saya, Bu, damailah Bu. Klien saya bilang dari dulu saya minta damai, tapi sekarang saya mau damai, saya bayar 200 juta ya. Terus klien saya bilang, tidak, sekarang sudah devaluasi, you mesti bayar lebih dari 200-300 juta. Akhirnya dia mesti bayar 290 juta. Puji Tuhan saudara. Bagaimana Tuhan mengatur ini saya tidak tahu. Nah, dan siapapun anak-anaknya yang berharap pada Tuhan, pada Yesus Kristus, dia akan menolong anaknya dengan caranya sendiri. Dan caranya itu kadang-kadang di luar pikiran kita. Kalau saya ditolong, klien saya ditolong, saudara-saudara, ibu-ibu, bapak-bapak juga bisa ditolong. Puji Tuhan saudara-saudara. Mudah-mudahan kesaksian ini jadi berkat bagi saudara. Amin. Perkara persoalan saudara bawa kepada Dia. Namanya Yesus Kristus Tuhan. Amin. Kita punya kesaksian menanjak. Sebentar saudara akan dengarkan kesaksian dari kekasih kami, Sutikno Cahya Indra. Puji Tuhan. Tadi sudah dikasih terangkan sepintas lalu secara garis besar dari riwayat hidup saya. Saya ini sebagai penyelundup, bukan sembarang penyelundup, spesialis profesional.
ialah gold billion smuggler. Itu sulit, tidak gampang mencari orang demikian. Suatu percayaan tanpa pakai bond, tanpa pakai tansi, tanpa pakai segala macam segel. Hanya kepercayaan 100%. Tidak lain. Nah, inilah kerja saya sebagai keduniawian dari tahun 70 sampai 82. Sampai saya pensiun tidak sekalipun terjadi musibah. Betapa manusia, betapa Tuhan, saya tidak mengerti. Dia masih biarkan saya kerja begitu, tapi pada saatnya saya akan dijamah. Bagaimana kita itu, bahwa kita itu selalu hidup perlu uang. Jadi hari ini saya saksikan mengenai uang. Bagaimana kita bisa mengolah uang? Saya smuggler itu dari upah kerja sampai punya modal, sampai punya armada sendiri dan jadi komandan sendiri, dan ada cukong dari sana di Singapura mempercayai saya untuk mengangkut sampai ratusan kilo sekali angkut, dan satu bulan tuh bisa 2-3 kali waktu musimnya. Ini main musim, sekali musim bisa 200 kilo. Saya pakai itu orang-orang kapal berapa banyak. Kebetulan itu ada talenta memilih orang yang cocok-cocok semua yang saya pilih, baik sampai Serang, Stirman dan Oliman dan sebagainya. Itu berlaku sampai sekian tahun. Hasil uang berkelimpahan uang, numpuk. Tahu bagaimana lagi? Sekali jalan tahun 70-an tuh bisa 500 juta di kantong. Sekarang berapa nilainya? Tapi itu iblis tidak tanggung-tanggung, dia bujuk saya. Dia pikir saya itu bisa kena bujuk dengan iblis. Tahun 76 saya ditawarkan oleh bos di Singapura. Kita makan itu uang bang, 1 ton emas. Kita bagi 3. Orang banknya yang bagian spesial pengeluaran sudah dikenalkan. Saya pikir itu main-main. Tiap bulan 3 kali 4 kali saya Singapura, setiap datang saya ditawarin, mau nggak? Ini orang sudah dikenalkan. Tiap kali datang saya ditawarin. Artinya sangat serius dia menghendaki hal ini, sebab dia percaya sama saya. Dia sudah bertahun-tahun percaya sama saya. Berapa ratus kilo dia ikut barang sama saya. Jadi dia pakai saya untuk kerjanya ini. Iblis memakai dia tuh untuk memancing saya dengan uang. Apakah tergiur? Apakah bimbang? Saat itu saya hitung-hitung, saya kalkulasi dengan keadaan situasi kondisinya mengizinkan, sangat mengizinkan. Saya ditawarin tiap kali saya datang, saya ditawarin sampai setengah tahun saya ditawarin. Sampai saya dibilangnya tolol, sampai saya bilangnya goblok, kamu tidak akan ketemu lagi kesempatan ini seumur hidupnya, kans yang paling bagus. Saya hanya jawab cuma satu, tawaran iblis itu yang bergelimang dengan duit. Tidur saya tidak nyenyak. Tiap kali dia tawar, tidur saya tidak nyenyak. Tapi setengah tahun dia bosan sendiri, dan kans sudah habis kesempatan itu. Memang betul tidak akan terulang lagi. Tapi Tuhan itu menguji saya dalam hal uang, sebab kita hidupnya tanpa uang tidak bisa hidup, dan kita butuh uang. Tapi kita bisa mengolah uang itu bagaimana caranya supaya kita tidak bisa dibudakin dengan uang. Terus saya percepat. Saya tahun 82 saya berhenti pensiun dengan surat tertulis dari pendeta saya, berhenti kerjain, saya berhenti, stop. Nah, jadi kerja yang lain. Kemudian saya ini tahun 85 hancur lebur soal usaha saya, hancur semua keluarga saya, hancur semua itu bersama dengan paranormal saya. Tapi hari ini khusus mengenai uang, saya diuji oleh Tuhan. Keuangan saya habis, segala semua habis. Saya hancur, dimasuk full gospel bulan Agustus tahun 85. Jadi mulai hidup baru tahun 85 bulan Agustus, baru 2 tahun. Hancur lebur. Bagaimana? Saya mulai persekutuan doa, ikut terus, puter semua full gospel saya datangin. Di mana tiap hari ada, saya ikut. Belum tahu bagaimana hidup baru, belum tahu bagaimana memecahkan, belum tahu. Ikut aja, ikut. Pada saat pemilihan, Jakarta Pusat chapter, pemilihan anggota baru, pengurus baru,
Saya dicalonkan menjadi bendahara. Saya tidak minta, tapi dicalonkan. Waktu pemilihannya hanya satu nomor pemilihan saja saya menang daripada anggota yang bendahara yang lama. Saya heran, kenapa Tuhan kasih saya sebagai bendahara, sedangkan detik itu kalau anggota pengurus Jakarta Pusat tahu bahwa saya tidak ada duit, tidak akan jadi saya nggak tahu. Tidak akan jadi saya bendahara. Mana mungkin orang bendahara tidak ada duit? Persekutuan yang menjadi bendahara orang kaya, betul kan? Orang nggak duit tidak akan dipilih menjadi bendahara pertama lagi. Saya diam saja. Saya cuma tahu dengan Tuhan menguji saya dengan keadaan tidak ada uang, megang uang Tuhan. Bagaimana perasaan saudara? Itu uang tidak boleh dikutik. Saya laksanakan dengan baik, dengan lancar dan beres. Sampai detik ini para pengurus belum tahu bahwa saya tidak ada uang waktu dipilih. Baru tahu saat ini. Sama-sama saudara. Sampai detik ini saya punya urusan ini semua nih, tiket-tiket dan suara makanan. Saya tanggung jawab hari ini. Nah, itulah Tuhan menguji saya bagaimana mengenai uang. Ya. Kemudian bersamaan itu saya ada utang sama bank. Saya mau bayar ini utang setengah mati ini. Saya mesti berjual tanah saya kebun di Cibadak. Butuh uang. Habis sama sekali, hancur. Kena main apa? Gold share commodity. Mungkin saudara sini banyak tahu bagaimana gold share commodity. Tergiur main itu. Tapi pada suatu saat itu ada pembelinya. Pembelinya itulah kebetulan satu persekutuan, bukan satu satu KPS untuk yayasan gereja. Harga sudah jadi, tapi ternyata ada di dalam itu ada manipulasi. Yang lebih berat lagi, lebih parah lagi saya sebagai manusia percaya dengan orang. Ya, ketuanya ialah pendeta. Saya percaya dia menjamin ini pasti jadi dan dia tanggung jawab akan pembayaran, dan kalau tidak dibatalkan oleh panitia pembeliannya, dianya akan ambil alih. Ternyata bagaimana? Itu dimanipulasikan 45 juta oleh panitianya. Saya tidak sejahtera, saya lapor sama pendeta, Pak Pendeta, ini dimanipulasi 45 juta. Saya bilang, saya ada surat dari bank bahwa saya akan disita jaminan rumah saya kalau saya ini dijual, rumah saya selamat, tapi saya tidak sejahtera 45 juta dimakan orang. Itu uang Tuhan, saya bilang. Jadi saya tidak sejahtera, saya akan jual. Ya, itu kesalahan saya. Saya dididik, dilatih oleh Tuhan bagaimana jangan mengandalkan pada manusia. Harus mengandalkan kepada Tuhan. Saya diuji. Saya bilang, Tuhan, terima kasih. Saya kembali lagi pegang padamu, dan saya tidak jadikan ini pembelian, saya batalkan secara halus. Tapi saya imanin, saya puasa lagi 1 bulan, dapat pembeli yang lain. Pembeli itu membeli tanah itu sampai 30 tanah dibandingkan kembali lagi ke tanah saya. Cari tanah lagi, kembali lagi ke tanah saya. Cari tanah. Sampai 2 bulan dia sudah jadi tanah saya, dibatalkan, cari lagi, kembali lagi tetap tanah. Dan baru selesai itu tanah. 3 minggu lalu baru selesai ini tanah. Nah, di sini soal uang. Kalau saya mikir ke diri saya sendiri, asal selamat masa bodoh itu uang Tuhan dimakan. Bagaimana? Saya merasa tidak sejahtera, beban dosa. Tapi saya percaya tadi pegang Tuhan, dia akan ambil orang lain pembeli untuk saya, yang tidak bisa lari lagi dengan tanah lain, kembali lagi tanah saya, dan selesai. Nah, demikianlah itu kesaksian saya. Dan sekarang keadaan saya ini ialah istilahnya sama dengan manusia sakit parah dan sakit berat sekali baru sembuh. Baru dikembalikan berdiri lagi, baru seperti mulai berjalan. Tetapi berjalan dalam Tuhan, bukan dalam sebagai duniawi. Jadi saya sangat hati-hati sekali, tidak mau sedikit sampai jatuh terpleset dalam Tuhan. Jadi sebagai penutup khotbah saya, sebagai penutup daripada kesaksian saya ini, saya akan buka sedikit ayat. Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firman-Mu tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Kemudian 2 Korintus 9 ayat 8.
Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepadamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan, seperti ada tertulis, sudah terlibat. Amin. Nah, demikianlah kesaksian saya yang dengan hidup dengan Tuhan dan Roh Kudus. Sekian. Tuhan jawaban segala perkara. Amin. Kesaksian yang terakhir. Punya kesaksian makin menanjak ini. Crescendo. Kami akan dengarkan kesaksian dari Dr. Andes FX Pariaji. Selamat malam saudara-saudara. Dari seluruh nenek moyang saya itu dulu hanya saya yang terima Tuhan Yesus pertama-tama. Pada tahun 85 betul-betul saya hidup dalam Kristus, tapi memang saya pernah sekolah Katolik, pernah sekolah Kristen. Kemudian saya dibaptis dengan istri saya tahun 85. Tadi sudah disebut Pak Talas, kemudian nggak usah saya ulang. Tapi yang luar biasa Bapak Ibu saya adalah seorang guru agama lain bahwa pada November 86 tanggal 23 itu juga telah terima Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus datang pribadi waktu dia puasa 7 hari 7 malam. Tuhan datang kepada dia bahwa Tuhan akan memberikan mahkota keselamatan dan akan memberikan anugerah menjelang hari tuanya. Saya dibawa, memang saya ngimpi, tapi itu wahyu Tuhan sendiri yang diberikan kepada saya. Saya dibawa ke langit, menuju ke langit. Kemudian di ujung langit ada suatu tulisan yang saya baru tahu bulan April yang lalu bahwa itu adalah suatu isi dari Efesus 6:17 yang isinya, karena di langit itu ada tulisan bersinar begitu yang seperti mahkota dan kata-kata bahasa Inggris word. Ketika itu saya nggak tahu artinya, karena ketika itu saya belum baca Alkitab. Saya mengetahui bahwa saya di langit itu ada surga. Kebetulan Pak Yusuf Roni ke rumah saya menerangkan, karena saya juga ceritakan saya ngimpi itu karena saya belum punya Alkitab. Saya baru sadar kalau itu adalah Efesus 6:17 yang berbunyi, aku berikan engkau ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Kemudian di ujung langit itu saya ada suatu gedung yang indah sekali. Saya bertemu dengan teman-teman saya sudah mati. Saya ikut antri masuk ke gedung itu. Di muka gedung itu saya mau masuk, dilarang oleh teman saya. Pak Riaji, setiap orang boleh masuk gedung ini, tapi harus membawa undangan. Saya juga membawa undangan, kamu kan tidak membawa. Saya bilang saya tidak membawa undangan, kamu harus kembali lagi ke dunia untuk membawa undangan. Kemudian saya turun lagi ke dunia. Di padang belantara itu ada undangan banyak sekali. Setiap orang itu katanya boleh ngambil undangan itu untuk masuk ke kerajaan surga. Kemudian saya ngambil satu, kemudian saya naik lagi ke ujung langit. Kemudian teman-teman saya sudah masuk. Kemudian di pintu itu saya ketika itu belum baca Alkitab, tapi saya sudah mengatakan bahwa Roh Tuhan membimbing saya. Saya melihat yang menjaga pintu menerima tiket itulah Petrus. Kemudian saya nengok ke dalam, saya melihat Tuhan Yesus Kristus bertahta bersinar. Kemudian saya ingin masuk, saya buka undangan saya. Karena dalam undangan itu teman saya berkata bahwa setiap orang itu artinya kalau mati itu punya hari, punya jam, punya waktu. Kemudian saya buka undangan itu. Ternyata undangan itu di pintu surga. Saya sudah ingin masuk, saya tertulis tegas-tegas, Pak Raji, engkau diundang bersama dengan istrimu, berdua, sepasang. Sejak itu saya sadar bahwa saya harus kembali ke dunia menjemput istri saya. Di dalam pintu surga itu saya yakin bahwa saya menerima firman Tuhan, maka saya suka meneruskan firman ini. Ternyata bahwa kita ini sebagai kepala rumah tangga, kita bertanggung jawab terhadap istri kita. Kita harus menyintai istri kita, bahwa apa yang disatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Karena itu saya bisa negaskan di sini bahwa ternyata orang itu dipanggil Tuhan sepasang, berdua. Kemudian ternyata saya setelah bersaksi 6 atau 7 kali di beberapa tempat, saya dikoreksi kesaksian saya. Saya yakin itu yang koreksi adalah Tuhan sendiri. Kemudian saya seperti mimpi bersaksi di hadapan padang belantara, di hadapan orang banyak. Ada 3 pertanyaan yang diajukan pada saya. Yang pertama adalah, Pak Haji, bagaimana kamu
bisa naik ke langit menuju surga. Lalu saya menempatkan diri, saya bisa mengatakan bahwa kalau tangga menuju surga itulah suatu sinar yang indah seperti pelangi. Kemudian saya tempatkan lagi di langit, di jalan ke surga itu. Kemudian pertanyaan kedua, Pak Haji, apakah engkau ketemu teman-teman saya dan bernama seseorang yang tidak akan saya sebutkan itu karena saya tak kenal betul orang itu sudah agak tua dan dia belum kenal Tuhan Yesus. Saya yakin dari namanya saja, ya. Apakah engkau juga ketemu nama ini yang sekarang juga menuju ke surga? Kemudian ternyata di waktu saya ada di dalam tangga di surga itu, saya melihat teman itu berusaha naik ke surga, ternyata nggak boleh. Bahkan dengan kekerasan, dia nggak mau ditahan, ternyata 3 malaikat nahan teman saya itu. Dia nggak boleh naik karena dia tidak beriman kepada Yesus Kristus. Jadi memang kesaksian saya tujukan kepada saudara-saudara yang belum yakin kepada Yesus Kristus yang hadir di sini. Saya tidak bohong, saudara boleh mengatakan apa, bahkan kalau saudara nggak jelas boleh menghubungi saya karena waktunya sini terbatas, bahwa siapapun tidak akan diterima di kerajaan surga kecuali beriman kepada Tuhan Yesus, ya. Kemudian pertanyaan ketiga adalah bagaimana penyembahan di surga. Maka saya bisa menjawab bahwa ketika itu saya juga yakin Roh Kudus sudah membimbing saya bahwa penyembahan di surga itu kita harus menyembahkan secara total. Tuhan mengendaki, karena Tuhan mengatakan bahwa akan hadir di hati kita kalau kita menunjung firman Tuhan. Demikian juga kita harus total suci, menjaga kesucian kita untuk diterima kerajaan surga. Kemudian yang terakhir Tuhan memanggil saya kembali seperti di gedung yang indah, seperti di katedral begitu. Saya mendengarkan khotbah seorang raja sedang khotbah di mimbar yang tinggi, kemudian menghampiri saya untuk diajak keluar. Kemudian tanya saya, Pak Haji, engkau punya kerjaan apa? Saya bilang saya tidak punya kerjaan apa-apa. Kamu belajarlah ikut saya. Sejak itu saya belajar Alkitab bertubi-tubi, saya juga sekolah Alkitab. Bahkan saya pernah jatuh karena saya orangnya malas belajar. Karena apa? Saya sejak kecil sampai sekolah tinggi saya sudah capek belajar. Mungkin lebih dari 500 buku saya pelajari. Saya pikir menjelang hari tua saya mau pensiun, mau hidup enak, karena saya sejak kecil kerja, tidak mau membaca buku-buku. Karena saya belajar pun sudah sampai ke Amerika, udah capek belajar gitu. Ternyata Tuhan mengendaki saya harus belajar Alkitab. Karena saya dimanapun sekarang saya ketemu orang di jalan, entah tukang becak, tukang parkir, tukang gelandangan, atau siapa, saya peluk bahwa kalau engkau ingin naik ke surga harus ini kenal Tuhan Yesus. Dan syarat kedua adalah bahwa kamu harus punya istri 1 dan harus suci, tidak boleh ada perceraian. Sekian kesaksian saya, inilah yang firman Tuhan berikan pada saya, kita harus menjaga kesucian. Amin. Kami tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Jangan ada orang yang sakit datang, sakit pulang. Serahkan penyakitmu, serahkan persoalanmu, serahkan bebanmu pada Yesus. Kami akan berdoa mengakhiri persekutuan kita. Mereka yang masih belum terlepas, mereka yang masih memerlukan kesembuhan, mereka yang masih belum dilepaskan dari persoalannya, saudara boleh tinggal untuk dilayani oleh Full Gospel International malam ini. Mari kami tunduk kepala. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur malam hari ini karena Engkau sudah memberkati kami. Kami mau pulang dari persekutuan ini malam ini, kiranya damai sejahtera Allah, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kami sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Maranatha, Yesus datang kembali. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Puji Tuhan, kami semua bilang amin. Amin. Selamat malam saudara-saudara yang memerlukan pelayanan boleh tinggal.